Sementara itu pemirsa, jumlah penumpang kereta cepat Wush pada momen libur panjang dan cuti bersama meningkat cukup signifikan dibandingkan biasanya. KCIC mencatat total tiket yang terjual sebanyak 70.000 tiket. PT Kereta Cepat Indonesia menyatakan ada peningkatan minat masyarakat terhadap Wush pada momen libur panjang ini. KCIC mencatat jumlah penumpang yang menggunakan layanan Wush pada libur panjang ini diperkirakan akan terus meningkat. Pasalnya, secara total tiket Wush yang telah terjual hingga keberangkatan pada hari Minggu besok mencapai 70.000 tiket. Untuk menjaga kelancaran operasional dan peningkatan kenyamanan penumpang, KCIC telah menyiagakan tambahan 50 petugas yang tersebar di titik layanan, boarding area hingga pintu masuk penumpang kereta cepat Wush di seluruh stasiun. Lihat memang di musim libur panjang ini juga dipadati oleh penumpang-penumpang dari luar negeri ya. Jadi tidak hanya masyarakat kita tapi juga cukup banyak wisatawan asing. Dan kita tentunya menyiapkan beragam layanan dan juga fasilitas di stasiun-stasiun Wush pada momen libur panjang kali ini. Ya pemirsa, masih di suasana libur panjang akhir pekan, kawasan Tebet Eco Park dan Wahana Samudra Ancol Jakarta jadi destinasi kunjungan warga. Kedua lokasi ini dipilih karena warga tak perlu jauh-jauh keluar kota untuk menghabiskan masa liburan. Ya pemirsa, Tebet Eco Park yang berlokasi di Jakarta Selatan ini jadi salah satu ruang terbuka hijau favorit warga. Taman ini ramai dikunjungi oleh keluarga yang ingin berlibur tanpa harus keluar kota. Pengunjung bisa lakukan berbagai aktivitas seperti jogging, yoga, bersuah foto, atau sekedar berjalan-jalan hingga piknik dengan membawa bekal dan gelar tikar di bawah pohon. Selain itu tersedia pula arena bermain anak yang beragam, sejuk dan juga tanpa dipungut biaya alias gratis. Di masa libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Ancol juga jadi tujuan kunjungan wisatawan. Salah satu tempat yang jadi favorit wisatawan adalah wisata edukasi laut, di mana anak-anak bisa belajar berbagai satwa air beserta atraksinya. Seperti pemirsa, ada atraksi penguin, kemudian ada lumba-lumba, singa laut, dan juga masih banyak lainnya pemirsa. Pihak pengelola juga mempersiapkan pertunjukan parade hewan nantinya untuk menghibur pengunjung. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di Samudra Ancol Jakarta Utara dan Galuh Pandu di Tebet Eco Park Jakarta Selatan. Dan terlebih dahulu pemirsa, kita akan menyapa Hamzah terlebih dahulu. Hamzah, seperti apakah suasana liburan di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara. Lebih tepatnya saat ini kami sedang berada di Samudra Ancol, di mana Samudra Ancol ini merupakan salah satu tempat wisata edukasi. Di belakang saya Pram dan juga pemirsa, ini sedang ada pertunjukan yang sangat seru Pram, karena ada dua singa laut yang bernama Agus dan juga Aurel ini sedang beratraksi bersama dengan instruktur ya, seperti itu. Di sini Pram dan juga pemirsa, sejak pagi tadi kami melihat bahwa para pengunjung yang membawa keluarga khususnya anak-anak ini terus berdatangan ke salah satu pentas satwa yang disediakan di Samudra Ancol, di mana bisa dilihat di sini singa laut sedang memberikan atraksinya, di mana ini memang seperti komedi Pram dan juga pemirsa yang menghibur bagi anak-anak dan juga keluarga yang langsung hadir di sini. Tadi Pram dan juga pemirsa, kami sempat melihat bahwa selain ada singa laut ini, ada juga otter atau linsang air yang juga sempat memberikan atraksi, dan selain kedua hewan tersebut ada beberapa hewan lain yang memang nantinya akan beratraksi secara bergantian, mulai dari lumba-lumba, penguin, dan juga beberapa hewan lainnya. Pram dan juga pemirsa, kami saat ini masih terus menyaksikan seperti drama komedi ini yang ditampilkan oleh
para instruktur dan juga kedua singa laut yang bernama Agus dan juga Aurel. Bisa dilihat juga Pram bahwa masyarakat ataupun keluarga-keluarga yang hadir di sini terlihat sangat antusias karena memang pertunjukan yang ditampilkan ini menghibur dan juga lucu karena sejak tadi ini bercerita bahwa Agus dan Aurel ini membantu instrukturnya yang sempat pingsan dan juga tadi sempat bermain bola. Kami lihat bahwa memang hewan-hewan yang ada di sini cukup terlatih dan memang selalu didampingi oleh para instrukturnya. Nantinya kami juga Pram dan juga pemirsa akan kembali melihat ada atraksi apa lagi yang ada di Samudra Ancol ini yang memang sejak pagi tadi sudah cukup ramai dikunjungi oleh para pengunjung di berbagai daerah dari Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu Pram. Baik, Hamzah Hasibuan dari Samudra Ancol, pemirsa, kita bergeser ke Galuh Pandu yang saat ini berada di Tebet Eco Park, pemirsa. Selamat siang rekan Galuh, apakah kalau semakin siang ini semakin ramai di Tebet Eco Park saat ini? Ya, selamat siang Pram dan pemirsa. Saya berada di tengah-tengah ruang terbuka hijau di Tebet Eco Park yang mana tempat ini semakin siang memang semakin ramai, Pram. Karena sedari pagi tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini, mulai dari yoga, kemudian berjalan-jalan, jogging, lari kecil, dan atau bahkan sekedar bersuah foto dan cicipi berbagai macam kudapan yang dibawa untuk dilakukan piknik menggelar tikar di bawah pohon-pohon rindang. Dan ini adalah salah satu tempat yang menjadi salah satu favorit. Ada 8 zona di sini, salah satunya adalah zona Children Playground. Tempat ini jadi favorit yang banyak dikunjungi karena banyak wahana-wahana permainan yang bisa dilakukan di sini oleh keluarga dan juga anak-anak. Seperti salah satunya adalah mini wall climbing yang ada di sini. Halo adik-adik. Gimana, seru nggak? Seru ya, dan seru banget teman-teman. Adik-adik di sini bisa melakukan berbagai macam permainan yang aman dan juga mereka diawasi oleh kedua orang tua yang duduk-duduk di antara pohon-pohon rindang. Dan selain kegiatan bermain anak yang bisa dilakukan di zona Playground Children, banyak hal yang juga bisa dilakukan seperti misalnya berpiknik bersantai di bawah pohon. Kemudian tadi ada komunitas yoga yang juga sedang mengolah raganya. Dan ada fasilitas-fasilitas lain yang disediakan, salah satunya adalah Infinity Links Bridge. Ada salah satu tempat ikonik yang bisa menjadi salah satu area untuk bisa berfoto bersama. Saya akan mencoba berbincang dengan salah satu pengunjung yang di sini, sepertinya orang tua yang sedang mengunjungi melihat anaknya. Halo kakak, boleh berbincang sebentar? Saya dengan Galuh dari Anyus TV, boleh dengan siapa di sana? Emi. Kak? Emi. Kak Emi? Iya. Oke, Kak Emi lagi ada aktivitas apa nih di sini? Ngajak main anak sih. Ajak main anak ya? Kayak gimana tanggapannya dengan adanya Tebet Eco Park dan wahana permainan di sini? Seru sih Kak, banyak permainannya juga. Terus banyak anak-anaknya juga. Ini udah sering ke Tebet Eco Park? Saya baru 2 kali. Baru 2 kali. Nah, ini dalam rangka apa nih datang ke sini juga? Liburan aja sih Kak, iya. Daripada daripada kita main di rumah jenuh, mending main-main sedikit. Sama Ade ya? Namanya siapa, Dek? Nasya. Nasya. Gimana tadi, seru nggak mainnya? Seru. Main apa aja, Dek? Aku main di situ, di situ, di situ. Papan luncur, terus main climbing ya? Oke, terima kasih banyak Kak Emi dan juga Ade Nasya. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Dan itulah tadi ya, ternyata begitulah respons ya yang diberikan oleh warga di sini. Mereka senang bermain di sini. Ada salah satu fasilitas di ruang terbuka hijau yang bukan hanya memberikan permainan-permainan hiburan, tapi juga edukasi, karena banyak vegetasi alam yang ada di kawasan Tebet Eco Park yang juga bisa dipelajari bersama. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di sini, menghabiskan waktu luang bersama dengan keluarga, lebih dekat lagi bersama dengan orang-orang tercinta dan orang-orang terdekat. Dan yang pasti Anda dapat berkunjung ke sini setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di ruang terbuka hijau ini. Kembali ke Anda, Pram. Baik, Galuh Pandu langsung dari Tebet Eco Park Jakarta. Dan tadi sebelumnya rekan kami ada Hamzah Hasibuan langsung dari Samudra Ancol. Terima kasih dan selamat bertugas kembali teman-teman.
Ya pemirsa, selain tempat wisata pemirsa, area Blok M ramai juga dikunjungi oleh anak muda dan keluarga semomen libur panjang akhir pekan kali ini. Area Blok M dipilih menjadi salah satu area strategis di Jakarta untuk sekedar berpiknik di area taman ataupun berfotoria di area Blok M Hub. Area Blok M baru saja direvitalisasi oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk dijadikan area integrasi ruang publik dan transportasi umum. Di momen libur panjang akhir pekan ini, banyak masyarakat terutama anak muda dan keluarga yang mengunjungi area Blok M. Nampak anak-anak muda yang duduk bersantai dan berpiknik, sembari menikmati suasana sore di area Taman Literasi Marta Christina Tiahahu yang dikelola oleh PT Integrasi Transjakarta Blok M. Gimana tanggapannya ngelihat sekarang terowongan Blok M ini jadi diperbaiki kayak gini? Bagus, lebih bagus dari yang dulu. Dulu gelap, mau lewat juga takut. Sekarang jadi ramai jadi bagus. Karena aku pengen tahu daerah-daerah Blok M. Terus emang belum pernah juga sih, baru kali ini. Baru kali ini ke Blok M nyari kulineran kebetulan. Selain itu juga terlihat sejumlah warga yang antusias mengunjungi spot Blok M Hub untuk sekedar berfoto atau berselfie dengan latar belakang ornamen Betawi di area dindingnya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, libur panjang peringatan Hari Kenaikan Isa Al-Masih, kawasan Malioboro, Yogyakarta diserbu ribuan wisatawan. Pemberlakuan bebas kendaraan bermotor di sepanjang jalan ini membuat wisatawan semakin menikmati suasana liburan. Libur panjang peringatan kenaikan Isa Al-Masih dimanfaatkan sejumlah warga untuk berwisata. Malioboro, Yogyakarta jadi salah satu lokasi favorit bagi wisatawan untuk berlibur. Selain berbelanja oleh-oleh jajanan maupun pakaian, Malioboro selalu jadi tujuan karena lokasi ikonik di kota pelajar ini. Pemberlakuan bebas kendaraan bermotor pada pukul 18 hingga pukul 21 pada akses Jalan Malioboro pun membuat para wisatawan semakin nyaman menikmati suasana malam Malioboro. Sebenarnya sih libur panjang sih, pas liburan panjang kantor kan aman di liburan. Pilihannya ya Jogja karena dulu kuliahnya di sini. Kenapa memilih Malioboro, Mas? Ngangenin sih, Mas. Serius, ngangenin. Jadi tuh pengennya balik lagi. Suasana libur panjang akhir pekan juga nampak dari kemacetan lalu lintas di pusat kota Bandung seperti Jalan Asia Afrika. Mereka umumnya datang dari berbagai daerah di wilayah Bandung Raya dan luar kota hanya untuk sekedar menghabiskan waktu liburan dengan bersuah foto di ikon Asia Afrika dan hantu-hantu penunggu kawasan bersejarah tersebut. Ini dadakan banget rencananya, gak direncanain sama sekali, jadi tiba-tiba banget mau kesini. Asalnya dari mana? Dari Pangandaran, cuma lagi kuliah di Ciamis. Oh, kuliah Ciamis. Barusan udah keliling mana aja? Dari Braga, terus dari Lembang, dari Dago, terus kesini ke alun-alun. Oh, jadi emang sengaja mau liburan motor-motor ya? Betul. Yang paling seru di Bandung di mana? Kata aku di sini sih, soalnya banyak hantu-hantunya, aku baru lihat sih. Tidak hanya Asia Afrika dan Braga, kemacetan juga terlihat di kawasan Jalan Ciamplas menuju pusat kota. Kemacetan ini akan terus terjadi seiring dengan banyaknya wisatawan yang menghabiskan masa liburan panjang di kota Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan.